memang begini, kalau kita perhatikan pola-pola dari gerakan mereka itu adalah berusaha menyasar anak-anak muda. Seperti yang sering saya katakan juga, bahwa satu ideologi itu akan mengalami kematian, dan satu ideologi itu akan sekarat kalau dia gagal untuk merebut anak muda. Karena memang pentingnya di situ, rekrutmen, regenerasi, sehingga satu ideologi itu akan langgeng. Nah, metode yang mereka lakukan adalah dengan metode tarbiyah misalnya, atau metode dengan daurah-daurah atau halakoh di berbagai kampus. Mengapa kampus atau mengapa di berbagai lembaga pendidikan awal? Itu karena mereka ingin menguasai kalangan anak muda. Kalau mereka gagal menguasai generasi muda, maka ideologinya akan terancam untuk akan terputus dan selesai. Ini kan banyak sekali ideologi-ideologi kiri yang gagal meraih anak muda, yang kemudian mati begitu saja. Termasuk seperti fasisme, anarkisme. Ini kan sebenarnya bisa dikatakan gagal. Bahkan komunisme juga terlalu populer di kalangan orang tua, sehingga satu generasi itu hilang di Uni Soviet, dan hingga kemudian dengan satu gerakan reformasi yang bernama glasnost dan perestroika, pada akhirnya komunis juga mati di tanah kelahirannya sendiri. Nah, ini kemudian mungkin berkaca dari berbagai gerakan-gerakan ideologi seperti ini, kelompok-kelompok pan-islamisme, pan-arabisme, termasuk juga kelompok-kelompok yang menginginkan teokrasi. Ini kemudian berusaha bergerak di tataran anak muda melalui jalur pendidikan. Kalau anak muda kan memang harus melalui lewat edukasi, lewat tarbiyah, liko dan sebagainya itu. Nah, di sini agenda-agenda politiknya itu kemudian disisipkan di balik berbagai kajian-kajian keagamaan. Ini pola yang biasa. Kalau kita mau berbicara tentang terorisme atau gerakan-gerakan dari kelompok kelompok-kelompok transnasional ini, ya bisa terorisme. Oh ya, bisa radikalisme. Terutama yang paling berbahaya ini adalah Wahabisme ini. Iya, jadi gini Gus Ainun. Ada satu pola yang sama, bahwa kebanyakan kasus-kasus teror di Indonesia itu epicentrumnya memang kebanyakan itu bermuara di Solo. Aneh juga ya. Yeah. Solo, karena secara historik Solo ini, Surakarta ini nasionalisme murni. Enggak juga, artinya gini, semua ideologi hidup di sana. Hidup ya. Kelompok nasionalis, kelompok agamis, Syiah juga hidup di situ, Wahabi juga hidup di situ, Ahlussunnah wal Jamaah juga hidup di situ. Kanan kiri tengah. Komunis juga hidup di situ. Bahkan mohon maaf, ada satu pemahaman kelompok agama di sana yang menghalalkan daging yang menurut konteks umum itu haram. Nah, di sana itu dihalalkan, khusus di Solo ini. Nah, artinya semua ideologi hidup di situ. Dan ketika terjadi pemilu tahun 1955, pemenangnya di sana itu justru komunis dan kelompok Syarikat Dagang Islam. Ya, artinya di sana itu semua peluang dari berbagai gerakan-gerakan politik di sana itu hidup semua. Semua ideologi hidup. Nah, kemudian ini menyebar. Yang ketiga adalah daerah-daerah bekas konflik. Nah, ini memang setiap daerah konflik seperti di Bima atau di Ambon atau di Poso, ini selalu menyimpan residu-residu kelompok radikal yang masih hidup dalam enklav-enklav tertentu akibat dari sisanya konflik. Ampas-ampasnya konflik itu tersisa di sana. Dan kebanyakan memang pemeluk yang berpaham Wahabisme ini. Karena dulu itu yang setiap konflik yang melakukan upaya deployment itu memang dari kelompok-kelompok ini yang memang sudah terbiasa untuk semua peperangan yang beririsan dengan keimanan ini kan dianggap sebagai medan jihad. Nah, mereka kemudian berangkat ke sana, melakukan perang di sana. Setelah konfliknya selesai, ideologinya tertinggal. Nah, makanya biasanya di daerah-daerah seperti di daerah Poso, Tujuh Una-Una, Ampana, Parigi Mutong, ini memang kelompok-kelompok ini hidup. Di Ambon juga demikian. Ketika konflik Ambon, banyak sekali daerah-daerah yang dikuasai oleh orang yang masih punya pemahaman-pemahaman hakimiyah dan takfir ini. Juga di Bima, di daerah Dompu dan sebagainya. Karena dulu irisan konflik antara Poso dan Bima ini ada korelasi. Pejuang-pejuang yang ada di Poso itu rata-rata disuplai dari Bima. Yang paling berat untuk diberantas ini apa? Ya, kalau menurut saya adalah pemahaman-pemahaman yang secara tidak terang-terangan, yang melakukan proses-proses kamuflase. Ya, bisa melalui dakwah, melalui gerakan-gerakan
yang menyusup ke lembaga-lembaga normatif. Kita tahu kan ada salah satu ideolog dari kelompok Jamaah Islamiyah yang ternyata menjadi pengurus MUI dan kemudian ditangkap Densus. Betul. Pola-pola seperti ini yang paling bahaya, berkamuflase, bertakiyah gitu. Kalau kita mengambil istilah tudingan terhadap kelompok Syiah, mereka juga punya cara-cara bertakiyah. Mereka menjadi pendakwah. Mereka bahkan cenderung bisa juga menjadi politisi. Nah, ini yang bahaya. Yang bahaya itu justru orang-orang yang melebur di dalam intimasi sosial masyarakat, baik yang bersifat ekonomi, politik maupun budaya. Nah, ini yang bahaya. Terutama misal ada kelompok dari Ikhwanul Muslimin. Ada salah satu ustadz dari kelompok Ikhwanul Muslimin ini yang kurang lebih sama pemahamannya dengan orang-orang Nahdien di Indonesia, kelompok mayoritas Muslim. Kelompok mayoritas Muslim di Indonesia kan Nahdien. Nah, kelompok Ikhwanul Muslimin ini secara pemahaman ubudiyah ini mirip. Mereka merokok, ya, tahlil juga, ya. Tahlil juga, selawatan, maulid Nabi juga iya. Tapi mereka punya tujuan politik, menegakkan khilafah. Itu bedanya dengan orang-orang Nahdien misalnya. Gerakannya sangat halus sekali. Halus sekali. Saya pernah melawan fatwa salah seorang ustadz misalnya yang memang ini sering menyuarakan suara-suara agenda-agenda politiknya Ikhwanul Muslimin. Karena dia sering mengatakan bahwa khilafah ini wajib untuk didukung. Suatu waktu dia mengeluarkan fatwa boleh orang melakukan bom bunuh diri di Palestina. Memang ada disclaimernya, jangan dilakukan di Indonesia karena di Indonesia ini negara damai. Persoalannya bagi kelompok-kelompok teroris, Indonesia ini bukan negara damai. Indonesia ini adalah negara perang, wilayah perang, Darul Harb. Nah, ini kan persoalannya di situ. Makanya kemudian pelaku-pelaku bom bunuh diri dan sebagainya itu justru menggunakan fatwa-fatwa harokah istishhadiyah ini. Salah satu pelaku bom Katedral Makassar itu pernah tampil juga di salah satu TV mainstream ya, mengatakan bahwa Indonesia ini boleh diterapkan harokah istishhadiyah. Meskipun fatwa dari ustadz ini mengatakan harokah istishhadiyah ini hanya bisa dilakukan di Palestina menurut dia. Tapi ternyata pelaku teror ini menganggap di Indonesia pun boleh. Karena apa? Indonesia ini negara togut yang menggunakan undang-undang buatan manusia. Nah, ini loh. Nah, apa yang terjadi? Ketika saya melawan fatwa ini, yang justru menyerang saya ini orang-orang Nahdien. Betul. Yang Nahdien bukan dalam bukan dalam konteks ini Gus Zainul, bukan dalam konteks anggota NU, bukan. Pemahamannya sama dengan kalangan Nahdien. Dia juga alumni pondok pesantren yang sangat Nahdien, tapi dia menyerang saya sejadi-jadinya. Artinya apa? Gerakan mereka ini sangat halus, menginfiltrasi kalangan Nahdien sangat halus, sampai orang Nahdien tidak terasa bahwa sebenarnya dia sudah berusaha dipecah belah. Saya kurang apa coba menyuarakan untuk NU, untuk Nahdlatul Ulama, untuk keutuhan negara ini. Tapi yang nyerang saya itu justru kader-kader NU juga, kader-kader Nahdien juga. Keluaran pondok pesantren yang memang melekat dengan ilmu-ilmu yang bersanad terhadap Hadratus Syekh, terhadap Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekhona Khalil. Pondok pesantren ini betul-betul memegang kitab-kitab turosnya beliau-beliau ini. Tapi akhirnya dia menyerang saya. Nah, ini kan artinya jurang-jurang perpecahan dengan pola-pola infiltrasi yang halus ini memang sangat bahaya. Tapi memang karena gejolak saya yang menarik itu persoalan perbedaan tafsir. Jadi agama itu adalah tafsir. Nah, karena perbedaan-perbedaan tafsir itulah, maka punya pandangan-pandangan tersendiri yang akhirnya menyempit. Yang berbeda dengan saya itu adalah musuh saya, lawan saya. Ini seperti apa? Saya menyebutnya hegemoni tafsir. Hegemoni tafsir. Jadi saya sering mengatakan bahwa kita hari ini semua ini bukan penganut agama. Kita ini adalah penganut tafsir-tafsir agama. Tafsir-tafsir agama. Dan setiap tafsir ini dihasilkan oleh para mufassir. Para mufassir hidup pada zaman dengan situasi sosial, geopolitik, dan geoekonomi yang berbeda. Makanya kemudian produk tafsirnya berbeda-beda. Nah, produk tafsir yang berbeda-beda ini kemudian mengalir ke setiap orang hari ini, terutama dalam Islam, yang kemudian juga membuat kelompok-kelompok dan firqah-firqah yang berbeda-beda. Nah, ini kan artinya perbedaan tafsir ini satu keniscayaan, nggak bisa dihindari.
Nah, makanya saya sering mengatakan, jangan karena kemudian persoalan tafsir, orang mengkafir-kafirkan orang yang berbeda tafsir. Anda setuju kalau misalkan ada salah satu tafsir atau kitab lah ya, kitab tafsir itu yang sudah tidak layak untuk dipakai pedoman saat ini, ya tidak harus diikuti. Ya tidak, saya tidak sepakat. Bahkan ketika contoh misalnya, ada mufassir yang hidup pada zaman politik Islam itu sangat terpuruk. Dia hidup pada abad pertengahan ketika Bani Abbasiyah baru saja runtuh, diserbu oleh bangsa Mongol. Dan kemudian tentara-tentara Eropa masuk ke Arab, membantai orang-orang Arab untuk menguasai Baitul Maqdis, Yerusalem, yang kemudian kita kenal dengan Perang Salib. Nah, para mufassir, para ulama yang hidup pada zaman seperti ini masa-masa keputusasaan politik di Arab. Sehingga apa? Produk-produk tafsirnya itu adalah mengglorifikasi keputusasaan, mengglorifikasi kebangkitan politik, mengglorifikasi perang-perang dan sebagainya. Kalau kita pakai di suasana yang seperti hari ini kan udah nggak otentik, sudah tidak bisa dilakukan, ya bisa ditolak. Nah, saya mengambil contoh yang paling sederhana soal perbedaan tafsir dan situasi mufassir yang menghasilkan tafsir ini. Mengapa kemudian air liur anjing itu bisa menjadi mughalladah dan yang satu menjadi najis biasa? Yang menajis mughalladhahkan air liur anjing ini hidup pada zaman rabies misalnya. Otomatis ini menjadi satu sumber yang harus dijauhi. Kalaupun ada air liur anjing yang nempel, ini harus dibasuh dengan pasir, dengan segala macam untuk sterilisasi. Karena ini untuk menghindar dari penyakit. Tapi ada juga yang justru memperbolehkan. Itu Presiden Turki, ya Erdogan, punya anjing banyak sekali di rumahnya. Apakah dia bukan Islam? Islam, tapi tafsirnya beda dengan kita, yang Imam Syafi'i. Nah, artinya apa? Mungkin mufassir yang menghasilkan tafsir ini rabiesnya sudah lewat. Dan bahkan dalam kisah-kisah Kekaisaran Utsmani, anjing ini justru dipakai untuk membersihkan jalanan dari sampah-sampah. Nah, ini artinya produk mufassir dengan situasi yang berbeda, dengan klimatologi yang berbeda, dengan geopolitik dan geoekonomi yang mungkin berbeda sesuai zamannya. Nah, lalu apakah kemudian kita harus berantem gara-gara begini? Ya enggak lah. Maka Gus Dur itu mengatakan istiqomah dan cinta terhadap keberagaman, perbedaan itu adalah exactly. Nah, saya Gus Ainun makanya kemudian mengatakan, lalu di tengah perbedaan-perbedaan tafsir yang luar biasa ini, di antara berbagai perbedaan-perbedaan di antara umat Islam di seluruh dunia ini, lalu apa? Ya kembalikan Islam kepada fungsinya, kepada posisi fitrahnya. Yaitu apa? Islam harus bisa menjadi bejana bagi terciptanya kemanusiaan, bagi sebaran cinta dan juga kedamaian. Agar apa? Karena Islam ini memang diturunkan oleh Allah dan diwariskan oleh Nabi Muhammad kepada kita hari ini adalah untuk akhlakul karimah dan rahmat bagi seluruh alam semesta. Nama buistu diutang. Itu dia. Nah, ini tujuan Islam itu. Di tengah perbedaan, silahkan memegang tafsir apapun, silahkan memegang manhaj apapun, silahkan memegang mazhab apapun, tafsir-tafsir ijtihad apapun silahkan pakai, sepanjang Islam diposisikan sebagai fungsi yang fitrah ini, ya sudah, selesai. Tidak ada orang yang akan saling mengkafirkan, tidak ada orang yang karena persoalan-persoalan politik kemudian saling bunuh, saling berperang, karena semua berbasis kemanusiaan dan kedamaian. That's it. Itu fungsinya agama dan fungsinya Islam. Itu kalau saya sih begitu aja.